Octopus, jenis mutan dimiliki Innsmouth, ngubah fisik jadi kayak gurita juga dapat kemampuannya. Octopus dalam kurung squid, jenis mutan dimiliki Ikajiro Takobe, ngasih usernya anggota tubuh sebanyak makhluk cephalopod, jadi kayak gurita atau cumi lah ya. One for All, jenis emitter dimiliki Yoichi Shigaraki, kemudian turun-temurun ke Kudo, Bruce Lee, Hikage Shinomori, Daigoro Banjo, Entayutai, Nanashimura, ke Toshinori Yagi alias All Might, ke Deku, terus ke Shigaraki. Pada suatu waktu, dua saudara lahir ke dunia. Yang lebih tua memiliki quirk yang bisa ngambil quirk orang lain, sedangkan yang lebih muda kelihatannya kagak punya quirk sama sekali. Meski kelihatan lemah banget, Yoichi tetap berani ngelawan kakaknya dan ini ngebuat All for One marah. Maksa Yoichi nerima quirk yang bisa nyimpen dan ngebangun persediaan kekuatan. Tapi ternyata quirk Yoichi itu nggak bisa apa-apa kecuali ditransfer ke orang lain. Quirk transfer ini juga quirk yang kekuatannya nyimpan persediaan bersatu jadi One for All. Perlahan quirk ini diturun-temurunkan. Selama ini terus ngebangun kekuatan yang nantinya bisa ngalahin All for One. Sampailah di tangan All Might dan dia menang. Tapi dengan luka permanen yang ngehambat kerjaan pahlawannya, akhirnya turun ke pewaris ke-9, Izuku Midoriya, yang menjadi pahlawan terhebat sepanjang masa. Quirk ini bisa nyimpen kekuatan fisik yang gak ngotak, kecepatan, dan potensi yang tinggi. Quirk ini bisa diwariskan ke orang lain dengan syarat usernya harus setuju. Dan tiap kali pindah ke orang yang punya quirk orang itu masuk ke One for All dan bisa dipakai user selanjutnya. One for All juga ngebuat ruang mental yang isinya semua pewaris One for All sebelumnya. Bisa jadi petunjuk untuk user selanjutnya. Meski quirk ini bisa di-copy, tapi isinya enggak kayak waktu di-copy Monoma. Adapun quirk yang bersatu sama One for All ada Gear Shift, Fajin, Danger Sense, Black Whip, Smoke Screen, sama Float. Orkinus, jenis mutan dimiliki Kugo Sakamata alias geng orka, ngasih kemampuan orka bahkan di daratan. Misal kekuatan, kecepatan, gelombang ultrasonic, juga ukuran yang gede. Outburst, jenis emitter dimiliki Emi Fukukado alias Miss Joke, walau nggak pernah kelihatan dipakai. Deku ngedeskripsiinnya bisa maksa orang sekitar untuk ketawa, saking kerasnya sampai pergerakan dan kemampuan berpikir kayak mati. Overclock, jenis emitter dimiliki Iwao Uguro, terus dicuri All for One, terus dikasih ke number 6, bisa akselerasi sampai kecepatan yang gak ngotak. Saking cepatnya, segala macam kelihatannya kagak gerak. Kata Iwao, kemampuan sebenarnya itu naikin persepsi usernya dengan ngestimulasi otak relatif ke kecepatannya, makanya bisa gerak cepat sambil mikir. Dipakai number 6 untuk ngecepetin regenerasinya. Overhaul, jenis emitter dimiliki Kaichi Saki alias Overhaul, bisa ngebongkar juga menyusun ulang zat atau objek apapun cuma dengan tangan kosong. Cuma butuh satu jari dan prosesnya cepet banget. Setelah ngebongkar sesuatu, Kai bisa milih objek itu untuk dibalikin, dibiarin hancur, atau dibuat ke sesuatu yang baru. Gara-gara ini, sebenarnya Overhaul bisa jadi healer paling OP ya guys ya, tapi malah jadi villain. Kai juga bisa nyatuin dua objek apapun, juga quirk menjadi satu. Overmodification, jenis emitter dimiliki Anna Servino, bisa memperbagus quirk orang kalau kompatibel dengan quirknya Anna. Bisa ngeboost kemampuan base, dan dalam kasus tertentu, bisa ngasih kemampuan baru dengan cukup sentuhan. Kalau nggak kompatibel, bakal muncul bunga, terus targetnya kena rasa sakit gede, sampai bisa ngebuat pingsan. Efek negatif ini juga kena ke Anna. Ditambah selalu aktif, quirk ini nyiksa Anna sampai udah kayak diambang kematian sebelum ketemu quirk neutralization. Kompatibilitas quirk ini langka banget. Pain blocker, jenis emitter dipakai Gigantomachia, bisa ngebuat usernya nggak ngerasain rasa sakit mau dari dalam atau luar tubuhnya. Dengan cukup latihan, quirk ini bisa dinyalamatiin. Papyrus, jenis mutan dimiliki Salam, bisa ngegepengin tubuh kayak Papyrus. Tangannya bisa dipanjangin sama dilipat, kecepatannya juga lumayan. Permeation, jenis transformation dimiliki Miriotoga alias Lemillion. Bisa ngebuat bagian tubuh atau seluruh tubuh tembus benda apapun. Ketika ngebuat kepala bisa tembus, cahaya nggak akan masuk ke mata maupun udara ke hidung. Jadi dalam kondisi ini, Mirio nggak bisa nafas maupun melihat maupun mendengar. Makanya untuk bisa pakai quirk ini secara efektif, kudu latihan keras ya guys ya. Kalau Mirio masukin tubuh full ke dalam sesuatu, misalnya tanah, terus matiin quirknya, dia bakal kedorong keluar. Physical Enhancement, jenis emitter dimiliki pro hero yang udah turu ini kemungkinan bisa ningkatin stats fisik. Ditunjukin aura hijau ini. Plant, jenis mutan dimiliki Chomper, ngubah tubuh jadi semacam tanaman, bisa nge-heal temen. Playtime, jenis transformation dimiliki Mario Kugutsu, bisa ngubah ukuran tubuh jadi gede juga nembuhin tangan ekstra. Tapi ini di bawah efek trigger. Plia Body, jenis transformation dimiliki Yawara Chatora, bisa ngeregangin juga ngegepengin tubuh sesuka hati. Pointer, jenis emitter dimiliki Hokuto Hario, dengan cara muter-muter terus ngangkat tangan, arah tangannya bakal nunjukin benda, tempat, atau orang yang dicari kayak kompas. Poison Gas, jenis emitter dimiliki Takeshi Bushijima, bisa ngebuat gas beracun yang kalau dihirup bakal ngerasa pusing terus sakit. Kalau nggak dilepasin, gas ini bisa terus terbuat di dalam tubuhnya.
Poltergeist, jenis emitter dimiliki Reiko Yanagi, bisa ngendaliin objek-objek sekitar secara telekinetik. Polygraph, jenis emitter dimiliki Makoto Tsukauchi, bisa ngenilai autentisitas sama kebenaran kata-kata target. Gampangnya, bisa nilai targetnya bohong apa kagak. Syaratnya harus nyentuh target. Pop-off, jenis mutan dimiliki Minoru Mineta, bisa ngebuat bola-bola lengket dari kepalanya yang bisa ditarik tanpa rasa sakit, dipakai proyektil atau perekat sementara. Power, jenis emitter dimiliki Hood sama Pancration, bisa ngebangun mentahan kekuatan fisik di tubuh, cukup kuat untuk nembus tembok beton yang diperkuat. Power Stock, jenis emitter dicuru All for One dikasih ke adiknya, ini core spesifik yang bisa ngestok supply kekuatan yang nantinya jadi one for all. Propagation, jenis transformation dimiliki Cluster Bombers, bisa numbuhin duplikat anggota tubuh di seluruh tubuh, menggandakan kekuatan fisik. Quad Arms, jenis mutan dimiliki Force Kind, ngasih 2 ekstra tangan, asal udah ngebahas ini cow. Queen Beam, jenis emitter dimiliki murid random ini, bisa nembakin sinar energi dari bentuk hati yang muncul di muka. Queen Bee, jenis emitter dimiliki Queen Hachisuka, Tamao Uguro, sama Bebop. Awalnya dimiliki lebah parasit, bisa masuk tubuh inang dengan cara ngebor ke dalam lewat mata. Pas udah di dalam, langsung connect ke otak inang, ngambil alih semua gerakan sama pikirannya, termasuk quirk inangnya. Quirk ini juga numbuhin sarang lebah termasuk kawanan lebah di mata kiri inangnya. Dan banyak banget kemampuannya guys ya, analis aja. Parasit dan kontrol udah, hive mind alias satu pikiran udah, terus ada injeksi sama ekstraksi zat pakai jarum di lebah-lebahnya, ada lebah yang bisa ngeledakin diri, dan kalau kawanan lebahnya hancur, satu aja yang masih hidup bisa ngebuat kawanan baru. Quirk Bestowal, jenis emitter dimiliki Yoichi Shigaraki. Quirk ini nggak punya fungsi apapun selain dikasih ke orang lain alias ditransfer ke orang lain. Harus mewarisi lewat DNA, misalnya nelen helai rambut atau darah. Tapi usernya harus Rido ngasihin ya guys ya. Penerimanya kagak usah Rido. Gara-gara ini, quirknya nggak bisa dicuri all for one. Rabbit, jenis mutan dimiliki Rumi Usagiyama alias Mirko, ngasih karakteristik sama anatomi mirip kelinci, ngasih pendengaran sama penciuman tajam, telinga panjang, kaki kuat banget, bisa dipakai lompat jauh sama nendang orang ampe mental, dapat insting bertahan hidup kelinci juga, mirip Spider Sense Mini lah. Radio Waves, jenis emitter dicuri all for one, bisa ngebuat sinyal radio elektromagnetik yang bisa ngeganggu semua peralatan listrik sama komunikasi. Sinyal ini juga bisa dipakai untuk nangkis serangan. Quirk ini juga bisa ngebuat gelombang lewat arus yang terinduksi, jadi bisa komunikasi jarak jauh, sekaligus secara ngendaliin sama ngebangunin Nomu. Radio Waves Bombers, jenis emitter dimiliki EMP Bomber sama Number 6, mirip kayak Quirk sebelumnya, bisa ngebuat electromagnetic pulse yang bisa ngeganggu sama matiin listrik plus komunikasi di sekitar. Razor Sharp, jenis transformation dimiliki Togaru Kamakiri, bisa ngebuat bilah atau silet badag dari tubuh. Ukuran sama tempat keluarnya bisa diganti-ganti. Cukup kuat untuk motong logam dan ngelindungi dari ledakan point blank. Reflect, jenis emitter dimiliki Flag Turn, bisa nyerap energi terus dilepasin ke arah sebaliknya. Pada dasarnya nge-counter serangan lawan pakai serangan lawan itu sendiri. Tapi karena quirk ini selalu aktif, suka ngebalikin hal-hal tanpa sengaja, termasuk cahaya yang masuk ke matanya. Jadi buta nih orang tanpa kacamata spesialnya. Reflect, jenis emitter dengan nama sama kayak sebelumnya, dipakai Shigaraki. Bisa nge-copy serangan yang kena ke diri sendiri, dibuat ulang, terus dilepasin keluar. Bedanya sama quirk sebelumnya, yang ini harus diaktifin dulu. Rewind, jenis emitter dimiliki Eri, bisa ngebalikin kondisi tubuh seseorang ke kondisi sebelumnya, baik fisik maupun kondisi luka atau modifikasi di masa lalu. Deku manfaatin ini untuk make one for all 100%, dan tiap kali tubuhnya rusak, dibalikin sama Eri. Quirk ini juga numbuhin tanduk di kepala yang bakal tumbuh tiap kali make quirknya. Rifle, jenis transformation dimiliki Kaina Tsutsumi alias Lady Nagan, bisa ngebuka siku tangan kanan yang ada senapan di dalamnya dan kelihatannya terbuat dari materi organik. Peluru yang dipakai terbuat dari rambutnya yang bisa dibentuk jadi peluru. Dimasukinnya lewat telapak tangan. Jarak maksimal tembakannya 3 km. Rivet, jenis transformation dicuri all for one, entah buat apa tapi kemungkinannya bisa numbuhin semacam paku keliling di tangannya. Rivet Step, jenis transformation dicuri all for one terus ke Shigaraki, bisa ngebuat tendril warna merah ini paling sering dari jari-jari, walau bisa dari bagian tubuh lain, bisa nembusin tubuh manusia dengan mudah, ngancurin bangunan juga bisa, panjangnya bisa diubah sesuka hati, udah kayak jaring laba-laba. Rocket Thrust, jenis mutan dimiliki Mazinger Brothers, bisa nembakin tinju kanan dengan kecepatan tinggi. Rupture, jenis emitter dipakai high-end Nomu Woman, bisa ngeledakin tubuh sendiri. Saber, jenis transformation dimiliki pro hero random ini, bisa ngubah bagian tubuh jadi bentuk tajam semacam pedang. Scales, jenis transformation dimiliki Hiryurin, bisa ngebuat sisik keras mirip reptil yang nutupin bagian tubuh. Dipakai jadi armor, bisa juga ditembakin kayak proyektil. Untuk ngebuat sisiknya, make kolagen sama kalsium. Scale Mail, jenis transformation dipakai Iguchi alias spinner, habis dikasih sama All for One, bisa nutupin tubuh pakai sisik keras berarmor. Scatter, jenis emitter dicuri Shigaraki, bisa nembakin sinar yang mecah jadi banyak proyektil. Search, jenis emitter yang dimiliki Tomoko
Shiretoko, terus dicuri All for One, bisa ngemonitor dan mengawasi sampai 100 orang dalam suatu waktu, mulai dari lokasi, titik lemah, dan semua info ini disimpan secara permanen. Yang ditarget quirk ini yaitu DNA atau quirk seseorang. Makanya kalau ada banyak quirk dalam satu orang, kelihatannya lebih dari satu orang ya guys ya. Self-detonation, jenis emitter dipakai Bombers, Number 6, sama The Anonymous, bisa ngeledakin dirinya sendiri. Ya itu aja sih, daya ledaknya bervariasi. Serpent Trace, jenis mutan dimiliki Iwabami, ngasih 3 ular yang hidup jadi bagian dari rambut usernya. Indra ularnya juga bagus. Shame, jenis emitter dimiliki Teruo Hazukashi, ngebuat usernya tambah kuat semakin dia malu. Shield, jenis transformation dimiliki Crush, bisa ngeluarin struktur heksagonal dengan materi mirip batu untuk jadiin tameng. Tameng ini juga bisa dilepas dari tubuhnya. Shock Absorption, jenis mutan dipakai USG Nomu, bisa nyerap dan ngurangin efektivitas serangan fisik lawan, tapi ada batasnya. Shoulder Mounted Jets, jenis mutan dimiliki Hood, bisa ngeluarin pendorong jet di punggungnya, ngebuat dia bisa terbang cepat. Size, jenis emitter dimiliki Yui Koda alias Rule, bisa ngubah ukuran objek yang disentuh. Slice, jenis transformation dimiliki Kiro Kahasaki alias Slice, bisa ngegerakin, ngerasain, dan mempertajam rambut sendiri. Ngebentuk pedang atau ditembakin kayak jarum, dipakai defensif juga bisa. Slide and Glide, jenis emitter dimiliki Koichi Haimawari, bisa ngeluarin gaya yang mendorong juga menarik dari tangan sama kakinya, ngebuat usernya bisa meluncur di permukaan, nempel di tembok, dan setelah latihan, gaya ini bisa ditembakin keluar. Bisa dipakai terbang juga walau terbatas. Sloshed, jenis emitter dimiliki Deidoro Sasaki, ngebuat siapapun yang ngedeketin usernya hilang rasa keseimbangan. Jadi susah untuk gerak. Meski begitu, usernya bisa milih siapa yang enggak kena. Smile, jenis emitter dimiliki Shinjiro Hoboemi alias Mr. Smiley, bisa maksa target ketawa terbahak-bahak selama 2 jam. Nggak bisa apa-apa cow. Cara ngaktifinnya yaitu nunjukin gigi ke targetnya. Ke target gak hidup alias mesin atau robot juga bisa, tapi bukan ketawa langsung rusak. Smoke Screen, jenis emitter dimiliki Entayutai, terus jadi bagian One for All, bisa ngebuat asap tebal warna ungu untuk ngedistract lawan. Snip Clip, jenis emitter dimiliki Monika Kaniyashiki alias Kaniki, bisa motong hampir apapun yang ada di antara jari telunjuk sama jari tengah usernya, ngebuat bentuk gunting lah, tapi ya terbatas muat apa kagak di tangannya. Untuk potongan yang lebih gede bisa pakai kaki. Soccer, sebenarnya entah ini quirk atau bukan, tapi kalau ya jenis emitter dimiliki Emperor Yotsura, bisa ngebuat usernya dribble bola udah kayak pro player, tapi dipakai untuk nyopet, bisa nendang bola dengan kekuatan luar biasa juga. Softening, jenis emitter dimiliki Juzo Honenuki alias Madman, bisa ngebuat apapun yang disentuh jadi berubah ke kondisi semi-liquid mirip lumpur. Jaraknya juga cukup jauh. Solid Air, jenis emitter dimiliki Kosei Suburaba, bisa ngebuat udara dari pernafasannya jadi solid untuk dibentuk, misal jadi tembok atau platform. Somnambulis, jenis emitter dimiliki Nemuri Kayama alias Midnight, bisa ngeluarin aroma yang ngebuat orang-orang yang ngehirup tidur seketika, lebih efektif ke laki-laki daripada perempuan. Soul, jenis emitter dimiliki Rodisol, ngambil bentuk burung kecil bernama Pino, dan selalu aktif, jadi semacam translator hati sama perasaan asli usernya. Special Excursion, jenis emitter dimiliki Camille Golini, bisa secara bebas mindahin objek atau orang di ruang manapun tanpa batas. Ketika di bawah efek over modification, areanya tambah luas seluas kastil raksasa Golini. Spear-like Bones, jenis transformation dicuri All for One dari ibunya sendiri, bisa ngebuat bentuk semacam kerucut terbuat dari tulang di bagian tubuh manapun. Ukuran sama panjang tombak ini bisa diubah sesuka hati. Spike, jenis transformation dimiliki Soga Kugisaki, bisa ngeluarin duri-duri dari tubuh. Panjang durinya sama kayak jari, kelihatannya terbentuk oleh logam. Di bawah trigger jadi kayak landak. Spirit Possession, jenis emitter dimiliki Nyikang, bisa ngirim arwah diri sendiri untuk ngerasukin orang lain. Spotted Seal, jenis mutan dimiliki Selkie, intinya ngasih semua kemampuan dogi laut bertutul. Mulai dari kekuatan fisik, kelincahan, kecepatan berenang, juga nahan nafas lama. Spray Art, entah jenis apa dimiliki member avant-garde random ini, bisa nyemprotin awan cat, ngebuat ilusi ke siapapun yang ada di dalamnya. Squirmy Fingers, jenis mutan dimiliki David Shield, bisa secara rinci ngendalin jari sendiri, dari kecepatan, ketelitian, kemudahan, presisi sama stamina jarinya jadi gacor. Steel, jenis transformation dimiliki Tetsu, namanya beneran panjang, alias Real Steel. Ini versi besi atau logamnya quirk Kirishima, bisa ngubah seluruh tubuh jadi bahan baja, durability-nya gacor banget, dan bisa dipakai ofensif. Stiffening, jenis emitter dimiliki Shikui Makabe, bisa ngerasin apapun yang disentuh. Misalnya bola karet jadi sekeras beton, cuma bisa dipakai di benda mati. Stock, jenis emitter dimiliki Garvey, bisa nyerap serangan-serangan terus disimpan untuk dikeluarin lain waktu. Cara aktifnya harus nelen serangan lawan, terus muncul benjolan di punggung. Kalau mau pakai, benjolannya lepas dari punggung terus pindah ke depan, ngelepasin serangan yang disimpan. Storage, jenis emitter dimiliki Hood, bisa nyimpan objek-objek sama makhluk hidup di dalam tubuh. Bisa dikeluarin kapan aja juga. Hood make ini untuk nyimpan banyak nomu.
Stress. Jenis transformation dimiliki Rikiya Yotsubashi alias Ridestro alias Doofenshmirtz bisa ngubah stres, amarah, ketakutan, sama frustasi jadi kekuatan fisik mentah. Kekuatan ini bisa dipakai nambahin ketahanan sama ukuran. Semakin stres, otomatis semakin kuat. Tiap anggota tubuh bisa diperkuat pakai quirk ini. Puncaknya berubah udah kayak monster. Strong Arm. Jenis emitter dimiliki Kendo Rappa bisa muterin sama ngegerakin bahu dengan kecepatan sama kekuatan tinggi. Tiap pukulan jadi cepet banget. Sugar Rush. Jenis emitter dimiliki Rikido Sato alias Sugarman bisa menggandakan kekuatan fisik sampai 5 kali lipat selama 3 menit untuk setiap 10 gram gula yang dicerna. Pada dasarnya ngubah gula jadi kekuatan fisik. S-Bomb. Jenis mutan dimiliki S-Bomber, entah quirknya bisa apa tapi dari namanya harusnya bisa ngebuat ledakan. Super Regeneration. Jenis transformation dimiliki hampir semua Nomu kayaknya. Lihat aja listnya. Bisa ngeregenerasiin luka apapun di tubuh user. Misalnya anggota tubuh missing, cepet banget regenerasinya. Quirk ini dianggap langka sama bahaya, karena pada dasarnya ngebuat usernya kebal. Swan. Jenis mutan dimiliki orang random ini ngasih sayap angsa di punggung. Bisa terbang, tapi harus ringan banget tubuhnya, makanya buka baju. Sword Kill. Jenis transformation dimiliki Serpenter Brothers bisa ngebuat pedang fleksibel dari lengan sama bahu. Kelipet-lipet kayak akordeon, di bawah trigger bisa ngebuat sampai 6 pedang. Tail. Jenis mutan dimiliki Mashirao Ojiro alias Tailman ngasih buntut yang nempel di bagian belakang tubuh. Buntut ini kuat banget karena lebih panjang sama lebih lebar dari semua anggota tubuh lainnya. Di ujungnya ada rambut yang sewarna rambut Ojiro, biasanya dipakai untuk nyerang. Tank Engine. Jenis mutan dimiliki Tommy S. Gordon ngubah kepala sama bagian atas tubuh jadi kereta api. Tape. Jenis mutan dimiliki Hantashiro alias Cellophane ngubah siku jadi semacam tempat penyimpanan lakban atau plaster. Bisa ditembakin atau jadi perekat. Intinya mah kayak jaring laba-laba Spider-Man lah. Kapasitasnya bisa dinaikin dengan cara terus dilatih. Telekinesis. Jenis emitter dimiliki Ugo Golini. Ya sesuai namanya bisa ngendalin benda mati sesuka hati. Di bawah efek over modification, batas benda yang bisa dikendalin nambah banyak. Telepath. Jenis emitter dimiliki Shino Sosaki alias Mendeley bisa bertelepati alias berkomunikasi cuma lewat pikiran. Jaraknya maksimalnya entah berapa dan cuma satu arah sih. Usernya nggak bisa dengar pikiran target. Teleportation. Jenis emitter dimiliki Gil Golini bisa mindahin diri sendiri sekaligus apapun yang disentuh, mau makhluk hidup atau benda mati, hampir secara instan ke area manapun yang ada di pandangan. Sejauh mata memandang, Di bawah efek over modification, kecepatan pindahnya tambah kencang. Teleskopik. Jenis transformation dimiliki Tatami Nakagame alias Turtleneck bisa narik anggota tubuh ke dalam mirip kura-kura yang bisa masuk ke cangkangnya. Tidal Bore. Jenis emitter dimiliki Big Red Dot bisa ngebuat banyak air dari mulutnya. Toho. Jenis mutan dimiliki Godzilla ngubah tubuh jadi semacam kaiju reptil yang badag sama kuat. Tong Tank. Jenis transformation dimiliki murid random ini bisa ngubah lidah jadi meriam yang keluar dari mulutnya, nembakin objek semacam kayak batu. Trajek. Jenis emitter dimiliki Kido bisa ngendalin arah gerak apapun yang ngelewatin perbannya. Transform. Jenis transformation dimiliki Himiko Toga bisa ngerubah penampilan jadi siapapun yang toga telan darahnya. Tiruan penampilan ini saking perfectnya sampai detail kecil juga suara ikut ke kopi. Durasi transformasinya tergantung seberapa banyak darah yang dikonsumsi juga. Setelah awakening, kopinya tambah sempurna sampai kurek sama darahnya jadi sama persis dengan target. Bisa donor darah, cok. Transforming Arms. Jenis transformation dipakai Hood sama All for One bisa ngubah bentuk tangan. Bisa dipakai serangan jarak jauh setelah diregangin. Bisa dibelah untuk jadi serangan banyak juga. Trap Flex. Jenis mutan dimiliki Trapezius Headgear bisa melenturkan otot trapezius sampai level ekstrim. Nutupin seluruh tubuh sama otot ini, cok. Nambahin stats fisik. Tree Frog. Jenis mutan dimiliki Tamao ngasih usernya lidah panjang sama tangan yang narempel. Twin Impact. Jenis emitter dimiliki Nirengeki Shoda bisa ngebuat benturan kedua setelah benturan pertama yang jauh lebih kuat. Lihat aja dah contohnya. Vibrate. Jenis emitter dimiliki Yoshindo alias Geran bisa ngebuat getaran atau gelombang kejut yang bergerak melalui medium apapun. Paling sering pakai tangan. Kecepatan sama kekuatan getaran ini bisa diubah-ubah. Kalau ngegetarin objek biasanya hancur, dan kalau ngegetarin tanah ngebuat gempa kecil. Vines. Jenis mutan dimiliki Ibara Shiozaki alias Vine ngebuat rambut jadi tanaman berduri yang bisa dikendaliin, misal ngiket, ngambil objek, atau ngebuat tembok proteksi. Viral Cosmos. Jenis emitter dimiliki orang random ini bisa nembakin banyak daun bunga yang keluar dari 2 bunga di kepala usernya. Voice. Jenis emitter dimiliki Hirashi Yamada alias Present Mic bisa naikin volume suara sampai ngebuat gelombang suara yang keras sama bernada tinggi. Saking kuatnya bisa ngelumpuhin orang. Voyance. Jenis emitter dimiliki Clairvoyance bisa ngelihat tembus benda apapun kecuali makhluk hidup. Warp Gate. Jenis emitter dimiliki Kurogiri bisa ngendalin kabut hitam yang bertindak sebagai gerbang portal untuk teleport kemana aja. Quirk ini artifisial alias buatan.
Warping, jenis emitter di Curi All for One, juga dipakai sama salah satu Nomu, bisa teleport ke lokasi target bakal ngeluarin cairan hitam dari mulutnya, terus nutupin semua tubuh, berubah jadi gerbang portal sementara. User sama targetnya hilang, baru sampai tujuan. Rasa cairannya nggak enak banget, cow. Bedanya sama Warp Gate, Warping ngejadiin target spesifik sebagai destinasi, sama ada batas jaraknya. Water Control, jenis emitter dimiliki Dozaemon, bisa ngontrol dan manipulasi air, dibentuk jadi tangan untuk nyerang dan sebagainya. Water Gun, jenis emitter dimiliki Kota Izumi, bisa nembakin air dari tangan. Water Pump, jenis mutan dimiliki Backdraft, ngubah penampilan jadi kayak tempat air yang merah tea, terus bisa ngebuat air dari keran yang ada di tangannya. Wave Motion, jenis emitter dimiliki Nejira Hado, bisa ngubah daya hidup jadi energi yang bisa dilepas sebagai ledakan gelombang. Jadi ya harus hati-hati pakai quirk ini meski level stamina atau daya hidupnya bisa dikendaliin seberapa banyak yang dipakai. Weather Manipulation, jenis emitter dimiliki Nine, bisa ngendalin segala macam bentuk cuaca. Paling sering ya badai, kayak petir atau tornado. Quirk ini juga bisa ngendalin angin untuk terbang. Weld, jenis emitter dimiliki Yosetsu Awase, bisa ngelas dan nyatuin objek apapun, mau benda mati atau makhluk hidup. Setelah dilas, dua bendanya beneran nyatu tapi bisa dihilangin efeknya kalau mau. Whirlwind, jenis emitter dimiliki Inasa Yoarashi alias Gale Force, bisa ngendalin udara di sekitar, ngebuat arus angin yang kuat banget udah kayak tornado, bisa ngangkat Inasa maupun objek sekitar. White Line, jenis emitter dimiliki Ending, bisa ngendalin garis jalur yang ada di jalan ya guys ya, diangkat dan digerakin kayak tentacle. Wall Body Lens, jenis transformation dimiliki Taneo Tokuda, bisa ngebuat lensa kamera di bagian tubuh manapun untuk dipakai moto. Foto-fotonya bisa diprint keluar dari dada. Foto yang pernah difoto bisa disimpan di dalam pikiran selama apapun, perfect untuk paparazzi. Wooden Swords from his hands, jenis emitter dimiliki Jube nama Miru, bisa ngebuat pedang kayu dari pergelangan tangan. Zero Gravity, jenis emitter dimiliki Ochako Uraraka alias Urafiti, bisa ngilangin efek gravitasi ke apapun yang disentuh ujung jari. Jadi nggak ada berat lah istilahnya. Batas berat yang bisa dikendalin Uraraka yaitu 3 ton. Aktivasi sama matiin quirknya dengan cara menyentuh jari tangan kanan sama kiri. Setelah awakening, objek apapun yang udah kena efek Zero Gravity bisa nyebarin efeknya cuma dengan menyentuh objek lain. Zoom, jenis mutan dimiliki Mei Hatsume, ngasih kemampuan ngezoom penglihatan maksimal sejauh 5 km. Masuk ke teritori quirk yang gak ada nama ofisialnya ya guys ya. Coba kalian kasih nama di komen. Cincin kaki, awalnya punya Tenko Shimura dicuri All for One, balik ke Shigaraki. All for One sama Shigaraki bisa ngebuat cincin di kaki yang ngedorong dengan kekuatan sama kecepatan tinggi. Ukuran lingkarannya bisa diubah-ubah. Tembok angin, jenis emitter dicuri oleh Nine dari hero random, bisa ngebuat tameng terbuat dari udara yang terkompresi cukup kuat untuk nangkis Smash Deku. Bisa dipakai ofensif juga. Magnet benda kecil, dimiliki Inko Midoriya alias Ibu Deku, bisa narik objek-objek kecil kayak telekinesis lah. Peluru laser, jenis emitter dicuri Nine, bisa nembakin laser warna ungu dari ujung jari. Meledak. Dipakai High End Nomu, kelihatannya bisa ngeledakin diri sendiri dan sekali pakai. Kendali sapi, jenis mutan dimiliki Kao Cowboy, bisa ngendalin pikiran sapi sampai ratusan ekor. Nafas api, dimiliki Ayah Deku, cuma disebut doang. Hydra, jenis emitter dicuri Nine, bisa ngesaman makhluk warna biru ini yang kuat. Sinar, jenis emitter dimiliki bayi bersinar, terus dicuri All for One bisa ngebuat cahaya dari tubuh. Pasir, jenis transformation dimiliki Sajin Higawara, bisa ngubah bagian atas tubuh jadi pasir, pasirnya bisa dikendalin dan dibuat jadi bentuk apapun. Scanning, jenis emitter dimiliki Nine, bisa nge-scan dan ngeidentifikasi quirk orang-orang, juga menilai squad apa targetnya. Lumpur, mungkin jenis mutan dimiliki villain lumpur ini ngubah penampilan jadi cairan gini dan bisa ngendaliin tubuh sendiri sesuka. Asap, jenis emitter dimiliki villain ini, bisa ngeluarin banyak asap warna pink, kalau kena mata sakit Lidah, entah jenis apa, tapi bisa ngendalin bentuk lidah dimiliki Four-Eyed Nomu. Tangan alat, jenis transformation dipakai Chainsaw Nomu, bisa ngubah tangan sama kaki mungkin jadi alat-alat sama senjata. Deteksi getaran, jenis emitter dicuri All for One, bisa ngedeteksi getaran di area sekitar, mirip ekolokasi. Indra tambahan lah, kan kagak bisa lihat nih orang. Sayap, jenis transformation dipakai Shigaraki sama Nier High End Nomu, munculin sayap untuk dipakai terbang. Oh my god. Aduh, suara guys, my tenggorokan sudah sekarat. Dan ya itu dia semua quirk yang ada di My Hero Academia udah dijelasin ya guys ya. Kalau kalian mau ngasih ide konten untuk dibahas selanjutnya, langsung aja komen di bawah. Thank you for watching.